Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya nggak akan membagikan tutorial, tapi saya akan bagi cerita. Ini proses perjalanan spiritual saya, perjalanan pribadi. Tapi dari sini saya ingin maksudnya memberikan sisi pandang yang berbeda terkait dengan apa yang kita beri istilah sebagai mistik. Jadi kalau kita bicara mistik, orang itu pasti konotasinya adalah nggak masuk akal, ya kan? Kemudian klinik, hubungan dengan roh gaib, menyeramkan, bahaya, bisa gila, halu, khayal, dan sebagainya. Nah, saya ingin ceritakan hal ini. Kenapa? Karena beberapa yang saya tangkap dari pendapat umum maupun di kolom komentar pun juga tidak jauh tentang persepsi kaitan dengan meditasi mistik ini. Jadi kalau saya ceritakan hal ini, kalian bisa simpulkan sendiri apa sebetulnya yang saya maksud dengan meditasi mistik. Oke, singkat cerita, sebetulnya fenomena yang aneh-aneh itu saya alami semenjak saya kelas 1 SMA ya, umur belasan lah. Saya banyak mengalami hal-hal yang aneh, dan yang paling membuat merasa aneh itu kan karena saya banyak berinteraksi dengan entitas dimensi lain. Jadi teman-teman saya itu banyak, cuma nggak ada wujudnya. Nah, bentuk saya berkomunikasi ya, bayangkan saja seperti saya berinteraksi dengan manusia biasa, cuman saya berinteraksi lewat meditasi. Oke, nah cerita yang menarik adalah kalau kita bicara tentang mistik tadi, apa yang orang persepsikan itu sama sebetulnya saya pertanyakan sendiri ke diri saya sendiri. Jadi karena terlalu banyak hal yang saya alami, akhirnya juga apa ya, lama-lama jenuh juga, pengen jadi normal seperti orang biasanya. Jadi pengalaman fenomena itu pertama memang menyeramkan, kemudian mulai menarik, buat penasaran, kemudian sampai pada akhirnya jenuh, bosan, tapi apa yang saya alami tidak berhenti begitu saja. Nah, kemudian saya pengen normal seperti pada orang umumnya. Kalau kita bicara semacam ini kan nggak bisa cerita ke orang lain, pasti dinilai aneh. Kalau mau cerita juga ragu. Kemudian apa yang saya lakukan, sebetulnya dari awal saya diminta untuk membagikan pengalaman saya. Jadi saya diberikan banyak hal ini sebenarnya untuk saya bagikan. Cuman saya mencari cara bagaimana saya bisa menyampaikan ini dan tidak hanya menimbulkan hal yang sifatnya dianggap tidak masuk akal. Ya, artinya saya mencari cara yang bagaimana lah biar bisa diterima orang. Nah, beberapa tahun belakangan saya nyerah. Kenapa? Karena saya sudah berhenti, saya sudah coba lupakan dan tidak berhenti-berhenti juga. Lalu saya akhirnya ya sudah, mungkin saya harus laksanakan itu. Tapi sebelum saya melaksanakan itu, saya berkomunikasi dengan mereka. Kalau kemarin ada yang di kolom komentar bertanya dengan siapa saya melakukan channeling, jujur sebetulnya saya tidak begitu peduli entitas mana yang saya hubungi, karena dalam proses akhir channeling pun saya sudah tidak lagi menggunakan wujud visual. Saya lebih bahkan tidak lagi juga dengan suara. Saya hanya telepati aja, dan apa yang keluar dari sana itu yang saya coba ungkapkan. Saya bagikan di channel dan tulisan yang saya coba buat. Nah, saya berkomunikasi dulu dengan mereka. Oke, saya penuhi, tapi bagaimana caranya? Nah, sosok yang saya akan ceritakan ini adalah salah satu sosok yang membuat saya lebih yakin, berani untuk membagikan pengalaman saya lewat channel ini. Kemudian, kalau kamu bingung juga ketika mengalami fenomena, apakah ini benar atau tidak, imajinasi atau nyata, saya pun demikian. Jadi sebelum saya memutuskan langkah baik untuk membagikan di sosial media maupun channel ini, saya itu jujur taruhan dengan mereka. Jadi saya katakan ke mereka, bagaimana caranya? Mereka bilang, oke, sampaikan saja. Nanti juga semuanya akan jalan. Gak usah kamu berpikir. Itu yang mereka katakan ke saya. Lalu, saya mulai hal pertama itu dengan mencoba menulis di sosial media. Berapa kali saya coba tulis, ternyata ada banyak juga yang merespon. Ternyata di luar memang ada banyak yang mengalami hal yang sama. Waktu itu saya mikir, wah sudah kalah dulu saya, kalah taruhan. Kemudian saya merasa menulis terlalu sulit buat saya karena memang saya tidak suka membaca maupun menulis. Jadi saya putuskan saya pengen buat medianya semacam ini lewat video. Tapi kemudian ada beberapa hal yang perlu saya siapkan. Lalu saya berkomunikasi lagi dengan mereka dan saya ingin tahu gimana caranya menjelaskan tentang fenomena ini. Kemudian sama sebetulnya mereka bilang sudah ikuti intuisi aja. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, saya taruhan dan mereka. Oke, saya penuhi. Kalau nanti benar saya bisa normal, maksudnya saya pengennya sih nggak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Maka saya teruskan koneksi saya dengan mereka. Tapi saya katakan ke mereka, kalau nggak benar,
Kalau ini tidak berjalan, artinya kamu cuma imajinasi saya, kamu cuma khayalan, dan nggak ada gunanya saya lanjutin. Oke, jadi ini, kalau kamu tanya ke saya, imajinasi atau enggak, ini cara saya mengklarifikasi diri saya sendiri, apakah itu imajinasi atau enggak. Dan apa yang terjadi, ya saya sendiri nggak menyangka, sampai dengan video ini, subscribernya ternyata tiap hari bertambah. Banyak orang yang bercerita hal-hal yang sama dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Lalu ada poin lagi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Saya masih penasaran dengan mereka ketika mengatakan saya suruh bercerita saja, nanti itu akan berjalan sendiri. Jadi yang mereka katakan ke saya itu, ketika saya membuat video itu saya menyampaikan frekuensi saya, energi saya. Dan dari situ nanti akan berproses sendiri. Jadi kalau mau saya katakan ini seperti kalau kamu dengar di luar kan ada yang membuka mata batin segala macam. Ini lewat beberapa video saya sudah muatkan itu. Karena saya ingin pembuktian kata-kata mereka. Jadi tidak penting apa yang saya katakan ketika energi saya frekuensinya sampai ke beberapa orang yang memang sudah waktunya, pasti mereka mengalami fenomena lebih signifikan dan lebih cepat bisa. Ya, jadi ini off the record yang akhirnya saya sampaikan ke kalian. Oke, sekarang saya akan cerita sosok yang menginspirasi saya, membuat saya akhirnya lebih mantap memulai channel ini. Jadi sosok ini namanya Srinivasa Ramanujan. Kenapa sosok ini menginspirasi saya? Jadi kalau kita bicara meditasi mistik, itu kan kesannya halu. Nah, orang ini bisa dikatakan juga sama, halu juga, tapi dia jenius. Seperti apa ceritanya? Jadi Ramanujan ini lahir tanggal 22 Desember tahun 1888. Dia dari keluarga miskin, dari kasta Brahman. Apa yang menarik dari Ramanujan? Jadi Ramanujan ini pegawai biasa, administrasi, sekretaris, tapi akhirnya dia terkenal karena dia jenius dalam matematika. Kemudian lingkungannya mendorong dia untuk mengirimkan karyanya ke matematikawan lain di Inggris. Pada percobaan pertama, Ramanujan gagal, tidak diterima. Dia mengirimkan ke MGM Hill dari University College London. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Ramanujan mengirimkan karya matematikanya ke Profesor Hardy. Nama lengkapnya Godfrey Harold Hardy di Cambridge University. Kalau kita bicara Cambridge, itu pasti kalian tahu Newton. Oke? Nah, apa yang menarik? Jadi ketika Profesor Hardy menerima surat berisi penyelesaian dua teorema geometri dari Ramanujan ini, dia kaget. Dia tidak percaya ada seseorang yang bisa menyelesaikan persamaan yang sangat kompleks. Dia tidak percaya, akhirnya dia mengundang Ramanujan untuk datang ke Cambridge. Nah, ini juga satu peristiwa yang konflik buat Ramanujan. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke Inggris, artinya dia meninggalkan statusnya sebagai seorang kasta Brahmana. Tapi akhirnya dia memutuskan dia pergi ke Inggris menemui Hardy. Apa yang menarik? Ketika Hardy ketemu pertama kali dengan Ramanujan, Hardy sendiri mengatakan bahwa dirinya seperti seorang anak kecil yang belajar matematika. Kenapa demikian? Karena ada beberapa persamaan kompleks tentang matematika yang umumnya orang itu selesaikan minimal butuh waktu 6 jam. Ramanujan ini bisa selesaikan instan, cepat sekali. Oke. Nah, kemudian apa yang menarik? Ini yang sisi mistiknya ingin saya sampaikan ke kalian. Ketika Hardy menanyakan dari mana Ramanujan tahu itu semua, Ramanujan menjawab dari Tuhan. Jadi Ramanujan ketika harus menjelaskan itu lebih detail, dia kesulitan karena dia mengatakan ini semua muncul dari pikirannya. Nah, kemudian Hardy bertanya, bagaimana bisa? Jadi ceritanya, Ramanujan mendapatkan semua yang dia kirimkan ke Hardy ini lewat wahyu yang dia terima lewat mimpi. Jadi Dewi Namagiri Tayar itu memberikan semua apa yang dia sampaikan ke Hardy. Dia seperti merasa melihat Dewi menangis, kemudian membentuk layar dari darah, dan keluar itu semua apa yang dia tulis kemudian disampaikan ke Hardy. Ya, jadi ini sisi menarik dari mistiknya. Sisi yang lain yang lebih menarik adalah dua orang ini akhirnya berkolaborasi sekalipun dari dua sisi yang sangat berbeda. Jadi Hardy ini adalah seorang ateis, sementara Ramanujan adalah Brahmana. Tapi ternyata kolaborasi mereka berjalan sangat baik. Sampai pada akhirnya Ramanujan ini tidak berumur panjang, dia sakit tuberkulosis di masa akhir sebelum dia meninggal. Ada peristiwa yang menarik juga ketika si Hardy memarkir mobilnya, Ramanujan melihat rangkaian seri plat nomornya, kemudian mewasiatkan ada 4 aspek yang harus dipecahkan oleh Hardy. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian Hardy mampu memecahkan 3
dari 4 tersebut. Kemudian tidak sampai itu selesai, Hardy meninggal, tapi dia mencoba mewariskan itu supaya proyek ini diteruskan. Lalu pada tahun 2012 di Emory University, Atlanta, Georgia, ada matematikawan namanya Ken Ono yang akhirnya mampu menemukan aspek yang keempat tadi. Ini semua dari apa yang sudah Ramanujan sampaikan. Apa yang menarik dari ini adalah semua yang Ramanujan tuliskan dalam persamaan itu adalah pondasi dasar untuk teknologi masa depan. Jadi ini rangkaian persamaan yang membuat orang bisa memahami misteri black hole. Jadi kamu bayangkan, ini yang saya katakan intuisi. Peristiwa dari mana Ramanujan tahu semua hal itu terjadi lewat proses mistik. Kemudian, apa yang muncul itu yang saya katakan intuisi, itu kan kadang langsung tanpa penalaran. Demikian pula Ramanujan. Kalau dari tahap normal, biasanya sesuatu disusun dari konsep atau ide, kemudian dituangkan dalam teori, baru ke persamaan. Ramanujan mampu sampai langsung ke persamaan tanpa melewati dua hal tersebut. Jadi kalau kita bicara persamaan ini, akhirnya yang nanti kita akan bisa lebih tahu banyak tentang misteri semesta. Kalau kalian lihat film-film fiksi seperti Portal Gaib, Perjalanan Antar Bintang, kemudian mekanisme mengakses hiperdimensional, kemudian free energy, kemudian levitasi, teleportasi, anti-gravity, semuanya ini adalah warisan dari apa yang ditemukan oleh Ramanujan. Jadi di tahun 1888, sebelum konsep tentang black hole itu ada, Ramanujan sudah membuat persamaannya. Hal yang menarik lainnya adalah, jadi kesaksian dari istri Ramanujan ini mengalami trans. Istilahnya apa ya? Ketika dia mengerjakan semua perhitungan itu, dia kadang sampai lupa makan. Yang membuat istrinya sampai harus menyuapi dia. Dan dari versi apa yang diceritakan Osho, ini yang dikatakan terbukanya mata ketiga. Jadi apa yang terjadi ketika Ramanujan mendapat wahyu itu, dia selalu fokus pada mata ketiganya. Dan dia bisa mendapatkan informasi melampaui batasan waktu. Oke ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan tentang Ramanujan. Jadi kalau saya bicara meditasi mistik, kesan orang halu, kesan orang tidak masuk akal, kalian bisa nilai sendiri dari cerita saya. Dari cerita ini juga, saya bisa lebih paham misteri tentang semesta. Kalau kemarin ada yang bertanya dari mana saya channeling, dengan siapa, sebetulnya ketika dulu saya melakukan channeling, saya tidak peduli dengan nama. Kalian bisa lihat video saya ketika saya ceritakan ketemu dengan Buddha pun saya skeptis. Oke, nah kalau ditanya dengan pihak mana, dimensi mana, saya tidak jauh dengan apa yang kalian ketahui tentang peradaban Atlantean, Lemurian, pra-material, Anunnaki, dan sebagainya. Tapi kalau saya cerita tentang itu, mungkin orang lebih persepsinya lebih pada, ya tadi, tidak nyata, halusinasi, dan sebagainya. Maka saya lebih ingin menyampaikan dalam bagaimana setiap orang bisa berproses lewat meditasi mistik. Jadi meditasi mistik itu bukan melulu hal yang terkait dengan roh gaib yang sifatnya klinik ya. Jadi potensi dari meditasi mistik itu sendiri adalah kecerdasan. Kalau kalian bisa memanfaatkan itu, kalian bisa menggunakan untuk optimalisasi dari bakat dan apa yang menjadi passion kalian. Oke ya, jadi ini cerita saya. Saya akan coba nanti bagikan cerita-cerita yang lain sampai pada proses terakhir saya mulai membuat channel ini. Semoga dengan cerita ini kalian punya gambaran apa yang saya maksud dengan meditasi mistik. Kalian lebih yakin, kalian lebih tahu potensinya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.